Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kemarin itu saya coba cari-cari di Shopee HP yang punya RAM 4 GB tapi punya harga di bawah 1 juta, dan ternyata nemu juga dari brand yang terkenal juga. Di sini ada Vivo X6. Katanya sih ini kondisinya baru ya, tapi refurbished. Jadi bisa aja beberapa partsnya itu udah diganti. Kalau kita lihat spesifikasinya di GSM Arena itu ada kelebihan juga di bagian layar, yaitu yang pakai panel Super AMOLED. Nah, kalau kita lihat dari boxnya, nah di sini memang bukan original ya. Bisa kita lihat ini gambar si HP-nya ini kurang rapi. Nah, seperti ini. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Nah, di sini kita dapat, kita singkirin. Ini di dalamnya ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus juga ada buku apa ya? Buku panduan ya, yang berbahasa Cina. Aku raiso moco plus rakut ya. Terus ada SIM injector. Ada kepala charger yang pasti ini bukan original ya, tulisannya Vivo, ini KW. Outputnya 5 volt 1,5 ampere. Terus ada kabel USB, tipenya ini masih micro USB. Dan yang terakhir ada earphone, dan yang pasti ini earphone-nya juga KW ya, bukan original. Seperti ini. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Vivo X6. Nah, ini memang ya masih mulus ya, baru tapi refurbished. Jadi bisa jadi beberapa partnya itu udah diganti, nanti kita lihat lebih jauh. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kalau kita lihat di sini kurang presisi ya, ini nggak rata sama framenya, ini agak keluar. Dan kalau ditekan ini memang nggak bisa, berarti ini memang udah diganti untuk slot SIM-nya. Kita coba buka, bentar saya ambil SIM injectornya. Nah, di sini tipenya hybrid, SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Ini langsung kita pasangkan juga kartu SIM ya. Lanjut, di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB, dan lubang untuk mikrofon. Di bagian belakang ada tulisan Vivo. Nah, ini ada plastik yang menempel, kita lepas aja. Terus ada sensor pemindai sidik jari, ada garis antena di atas dan di bawah, ada kamera, LED flash, dan untuk back covernya ini bahannya dari metal ya. Dan memang ini slim sih, wajar aja karena baterainya ini kan kecil. Kalau saya lihat itu cuma 2400 mAh. Dan di bagian depan ini ada layar 5,2 inch yang punya aspek rasio 16:9. Ada sensor-sensor, lubang untuk earpiece, kamera depan, dan tombol navigasi di bawah ya. Oke, langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini udah masuk ke home screen, udah saya setting-setting, dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Nah, ini setelah saya lihat-lihat, layarnya itu kok kurang tajam ya, dan ternyata di bagian layarnya ini udah diganti ya, udah bukan originalnya lagi, yang aslinya itu Super AMOLED. Kalau ini hanya IPS biasa, bisa kita lihat juga. Kalau yang asli itu di sini kan ada tulisan Vivo, kalau ini cuma polosan aja. Dan jaringannya memang ini masih 3G ya, memang beberapa HP Vivo seri lama 4G-nya itu masih terkunci. Jadi untuk ngebuka itu pakai kode bintang pagar 4838 pagar bintang. Nah, setelah itu kita coba lock ke LTE only. Nah, ini masih menunggu ya. Dan nah, ini jaringannya jadi 4G. Untuk UI-nya ini memang aplikasinya semuanya terpampang di home screen ya, nggak ada apps drawer. Langsung kita masuk aja ke bagian pengaturan, terus pengaturan lainnya tentang ponsel. Terus di mana ini?
tentang ponsel versi. Nah ini pakai UI Vantage OS, nomor model Vivo X6D, versi Androidnya ini masih jadul 5.1 Lollipop. Terus ini prosesor octa-core, nanti kita lihat di aplikasi AIDA 64 aja. Oke, langsung kita buka aja di aplikasi AIDA 64 ya. Nah, di sini sistem Vivo X6D, RAM 4 GB, terus internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 25 GB. Ya, memang ini sisanya memang tergolong besar ya. Karena di zaman dulu itu kan UI-nya itu cuma memakan sistem yang sedikit, berbeda dengan HP zaman sekarang. Kalau internal 32 GB itu free-nya yang bisa kita pakai biasanya sekitar 20, 19 ya segitu, 20 GB, 19 GB. Terus ini pakai prosesor MediaTek MT6752 octa-core, punya clock speed 1,7 GHz, fabrikasinya masih 28 nanometer. Jadi bisa dipastikan ini panas ya, dan juga boros baterai. Nah, untuk resolusi layar ini 1080 x 1920 atau Full HD. GPU Mali T760 MP2. Terus, nah ini baterainya kecil 2400 mAh, dan yang pasti ini boros ya. Prosesornya seri lama, terus juga itu resolusi layar, resolusi Full HD. Jadi ini bisa dipastikan akan boros baterai. Kalau di zamannya sih nggak seboros sekarang, karena zamannya itu kan jaringan rata-rata masih 3G ya, karena memang di Indonesia itu belum ada 4G. Jadi memang konsumsi dayanya itu nggak seboros menggunakan jaringan 4G. Terus kita lihat ini multi touch, nah ini mendukung hingga 10 titik sentuhan ya. Meskipun ini udah diganti ya, tapi masih bisa 10 titik sentuhan. Terus untuk sensor box kelengkapannya ini ada apa aja, kita lihat. Nah ini sensornya lengkap, ada gyroscope, terus magnet juga ya, karena memang dulu ini kan seri flagshipnya Vivo. Terus untuk skor Antutu, di sini saya sengaja pakai Antutu Go, karena kalau yang versi Antutu 8 yang gede itu untuk Android 5.1 itu berhenti di tengah jalan, jadi saya pakai ini aja. Dan skornya wow, gila, untuk prosesor seri lama ini dapat skor di angka 130 ribuan. Dan ternyata, nah di sini ada tulisan skor ini tidak wajar ya. Yang seharusnya kalau prosesor MT6 berapa tadi? Bentar lupa. MT6752 itu biasanya dapat skor kalau Antutu versi 8 sekitar 60-70 ribuan. Ini bisa 130 ribu. Coba kita bandingkan dengan Snapdragon 855 ya. Bentar, ini Lenovo Z6 Pro saya pakai Snapdragon 855. Wow, skor UX-nya bisa lebih tinggi dari ini. Karena ini memang kan skor tidak wajar. Ini 55.000, ini 71.000. Oke. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Nah, ini kamera belakang 13 megapiksel ya. Kalau di sini kelihatannya memang simpel aja, tapi kalau kita pilih ini, nah di sini ada beberapa banyak pilihan seperti mode SDR, panorama, malam, Ultra HD, PPT, lintasan gerakan, anak-anak, mode profesional. Kita lihat. Nah, di sini mode manualnya itu lengkap, shutter speed bisa sampai 16 detik. Terus juga ada manual fokus. Oke. Nah, ada mode yang bisa menghasilkan foto beresolusi tinggi, yaitu 51,9 megapiksel ya, di mode ini Ultra HD. Nah, kita coba cepet. Kalau hasilnya sih ini dilihat di HP-nya, kalau zaman dulu bisa dikatakan bagus ya. Kalau di zaman sekarang ini kelihatannya biasa aja sih. Oke, memang ini agak lama ya loadingnya, karena memang butuh memori besar untuk menghasilkan foto 51,9 megapiksel. Di sini kita lihat detail.
Nah, ini satu foto ukurannya 11 MB-an ya, resolusinya. Dan untuk kamera depan, nah karena ini layarnya udah diganti, jadi area kamera depannya ini jadi sempit ya, bisa kita lihat. Nah, ini agak silau berwarna putih mengelilingi kamera depan. Ini kamera 8 megapiksel, untuk hasilnya seperti ini. Oke, kita coba lagi. Oke. Oh ya, ini ada yang lupa ya. Kalau kita belum tes sensor MIDI di jarinya, kita tes sekarang aja. Dan di sini punya performa yang asli. Ini cepet loh untuk ukuran HP lawas. Asli ini cepet dan akurat banget. Mantap. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Lebih melihat ke kondisi si HP-nya. Kira-kira itu dapat yang kondisinya seperti apa. Kalau spesifikasinya ya kalian bisa nilai sendiri lah ya, performanya itu kayak gimana. Nah, ini saya coba bentar, belum nemu masalah sih, meskipun ini layarnya udah bukan original ya, udah bukan Super AMOLED lagi. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.